tanggal 17 Agustus kemarin. Tanggal 17 Agustus kemarin bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita upgrade ya dengan banyak pembaharuan, kita upgrade jadi versinya 1.1 ya. Dan Bapak Ibu nanti kan bisa melihat bahwa cukup banyak pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan yang dilakukan di Siddhartha. Yang ini sebagian besar itu, bahkan hampir semuanya itu hasil pembahasan dari diskusi dengan fakultas di minggu lalu ya, Mas Kris ya, hari Senin, Selasa, dan Kamis ya, terpotong dengan libur 1 Muharram kemarin. Jadi udah banyak yang kita lakukan perubahan, nanti bisa kita sama-sama lihat ya. Belum kaitannya dengan yang untuk anjungan dosen ya, kita akan lihat ke ini. Oke. Nah, untuk anjungan dosen ini kami tampilkan, ini adalah modul-modul utamanya ya, modul-modul utamanya. Modul-modul utama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 modul utama. Dashboard, profil dosen, KRS mahasiswa, perkuliahan dosen, fungsional, data akademik, dan untuk kita ganti password. Oke, nah untuk dashboard itu ada 2. Dashboard dosen dan dashboard untuk pejabat, kaprodi, dekan, dan lain-lain. Tapi ini kita nggak bahas ya, kita fokus hanya untuk yang dosen saja. Jadi kalau Bapak Ibu bukan kaprodi, bukan dekan, atau pejabat yang lain, mungkin hanya nanti bisa lihatnya dashboardnya adalah dashboard dosen saja. Tapi kalau Bapak Ibu adalah kaprodi atau dekan atau pejabat struktural yang lain dan belum bisa melihat dashboard ini, nanti bisa komunikasi dengan Mas Kris gitu ya, untuk bisa ini dimunculkan di loginnya Bapak Ibu, di akun Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada satu lagi modul utama yang ini juga hanya aksesnya untuk kaprodi, dekan, dan pejabat-pejabat yang lain. Itu ada modul namanya data akademik. Jadi ini kita tidak bahas juga karena ini khusus untuk pejabat yang terkait gitu ya. Nah, bila Bapak Ibu, Bapak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi belum melihat ini di akun loginnya, di login akunnya bisa nanti diminta supaya ini ditambahkan gitu. Karena ini semua sudah ada, tinggal masalah hak akses aja. Bisa minta ke Mas Kris ya, Nah, ini yang kita bahas adalah yang lain-lain ya. Dari profil dosen, KRS mahasiswa, perkuliahan, fungsional, ganti password selain dashboard. Yang kita mulai dari yang mudah dulu, berarti nanti dari dashboard, profil dosen, ganti password, fungsional, kemudian KRS mahasiswa. Nah, baru yang terakhir yang kita mungkin akan banyak pembahasan, yaitu masalah perkuliahan dosen, termasuk masalah input nilai dan lain sebagainya. Ini untuk KRS mahasiswa. Nah, ini modul ini sebenarnya untuk bagi Bapak Ibu yang membimbing mahasiswa ya, sebagai dosen wali. Jadi kalau Bapak Ibu yang bukan dosen wali, ini memang tidak digunakan gitu jadinya. Ada mulai pengajuan KRS, histori KRS, progres mahasiswa, pengingat tugas akhir, yang terakhir persetujuan KRS. Nah, persetujuan KRS ini sebenarnya untuk kaprodi sebenarnya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang bukan kaprodi, ini tidak berguna, tidak ngefek gitu sebenarnya. Nah, kemudian untuk perkuliahan dosen, ini untuk dosen pengampu ya, dosen yang memegang mata kuliah. Nah, ini semua adalah modul-modulnya. Bapak Ibu mungkin sudah cukup akrab dengan ini. Ada satu yang ditambahkan di versi 1.1 ini adalah tutorial. Ini permintaan dari teman-teman FKG ya. Nah, untuk ditambahkan ada tutorial. Nah, ketika Bapak Ibu tidak menggunakan modul ini, nanti tinggal bobotnya dinolkan aja. Jadi bobot ininya, presentasinya itu dinolkan aja. Jadi ini nggak usah dihiraukan. Oke, nah ini kita langsung masuk aja ya. Nanti ini ada contoh kasus yang terkait dengan nilai. Nah, kita langsung aja masuk. Harus buka dulu. Oke. Share screen lagi. Baik Bapak Ibu, ini
URL-nya yang di atas seperti biasanya siddhartha.mustopo.ac.id. Nah, kalau kemarin kan belakangnya ada var1, kalau sekarang var1.1. Kalau bagi Bapak Ibu yang memperhatikan akan lihat ini ada perbedaan. Oke, sebelum kita masuk ke dosen, ini juga sekaligus menginformasikan juga kepada admin fakultas ya. Juga di sini ada Mas Kris juga. Ada satu ini adalah akun yang kami buat tadi untuk kita bisa masuk ke admin fakultas FISIP. Ini buat coba aja buat demo. Namanya juga staff sementara. Oke, ini tampilan buat yang admin fakultas ya. Nah, di manajemen perkuliahan sekarang ini ada tambahan ya Mas Kris untuk sebentar. Ini ada namanya pengaturan semester. Nah, di sini bisa dilihat bahwa secara universitas ya ini sekarang yang aktif adalah ganjil 2021-2002 dan genap 2020-2021. Bila ingin ini di bypass, artinya ini ingin ada settingan yang berbeda di fakultas, itu bisa diubah di sini. Nah, ini untuk keperluan kita demo ini akan kami ubah nih. Kami akan tambahkan di sini aktifnya cuma satu, yaitu di semester genap 2020-2021 supaya nanti kita demonya bisa berjalan. Oke, ini kan aktif semester genap. Ini lihat ya, kami tunjukkan dulu. Ini kan di sini kelihatan. Nah, di sini semester genap fakultas kan dia kosong. Sekarang kita tambahkan untuk FISIP. Oke, untuk FISIP berarti semester genapnya kita aktifkan ya, dan semester ganjilnya yang universitas aktif jadinya tidak aktif karena kita nggak aktif ya, diaktif karena ini kosong ya. Oke. Nah, setelah ini kita bisa masuk. Ya, terima kasih tadi pagi kami diberikan ada satu akun dosen yang bisa kami uji coba. Makasih untuk Ibu Dira. Ini kita masuknya dengan akun beliau. Pertama-tama ini tampilan dari dashboard untuk dosen ya. Kalau untuk prodi dekan itu nanti ada tambahan, ada dua tab di sini, ada untuk dosen maupun untuk data akademis. Di sini kita bisa lihat bahwa periode yang aktif adalah ya semester genap ya 2020-2021. Oke. Nah, di sini kalau ada kebetulan Ibu Nadira ini juga sebagai dosen wali, ada 35 mahasiswa yang dia sudah melakukan perwalian yang memerlukan persetujuan. Jadi sini ada ingatannya. Kemudian ini juga beliau mengampu beberapa mata kuliah. Ini perkembangan dari mata kuliahnya. Berapa persen? Standarnya 14 pertemuan ya. Jadi kalau sudah 14 pertemuan dia akan 100%. Begitu juga ada jadwal kuliah yang akan datang, ada pengumuman, ada persetujuan kuliah. Ini untuk dashboardnya. Oke, kita berlanjut ke profil dosen. Nah, untuk profil dosen ini Bapak Ibu bisa lihat data-data Bapak Ibu. Kalau ini memang di sini tidak disediakan untuk bisa mengedit. Jadi kalau untuk mengedit memang dari admin fakultas. Jadi kalau memang ada data di sini yang kurang tepat, ingin diedit, bisa diinformasikan ke admin fakultas. Ini Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu bisa mengecek data-data Bapak Ibu sudah pas atau belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk mengganti password, ya bisa klik di kanan atas ini di nama, kemudian ini namanya profile ya, yang nanti mungkin bisa diganti password. Ketika diklik, Bapak Ibu bisa masukkan password yang baru seperti apa. Ya, sehingga nanti ke depan password Bapak Ibu ya hanya Bapak Ibu aja yang tahu. Ya, ketika Bapak Ibu lupa dengan password Bapak Ibu bisa minta untuk di-reset kepada admin fakultas. Tapi
segera setelah itu di-reset, tolong segera ganti lagi dengan password yang baru. Setelah di-reset oleh admin fakultas misalnya ngasih password yang baru, misalnya 1234. Nah, itu kan passwordnya nggak aman ya. Nah, tolong segera diganti setelah di-reset oleh admin fakultas. Oke, kita lanjut ya. Dashboard, profil dosen sudah, ganti password sudah. Nah, ini yang mungkin yang berikutnya yang lebih mudah, yaitu yang mengenai untuk masalah jabatan fungsional. Nah, ini kedepannya, visi kedepannya yang disampaikan kepada kami waktu itu dari yayasan pertama kali meeting pertama, bahwa ini kedepannya juga akan dikembangkan terus Siddhartha ini, sehingga nanti integrasi kemana-mana. Salah satunya mengenai masalah hal ini ya. Yang pertama adalah modulnya rubrik penilaian BKD. Ini mohon maaf kami kurang akrab ya dengan istilah-istilah di sini, dengan istilah akademik, tapi tentu ini diperlukan untuk mengisi kewajiban Bapak Ibu mengenai Tridharma Perguruan Tinggi ya, kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi kalau kami salah. Ini mungkin cara-cara perhitungannya apalagi dan lain-lain sebagainya. Nah, di modul jabatan fungsional ini Bapak Ibu bisa masukkan data, mengajukan ya apa datanya, misalnya melakukan kuliah di semester genap 2020-2021 misalnya. Nah, ini bisa jenis penilaiannya seperti apa, poinnya gitu ya. Terus menurut Bapak Ibu nilainya itu berapa, Bapak bisa kasih keterangan. Nah, terus Bapak Ibu bisa lampirkan dokumen-dokumen pendukungnya, misalnya SK mengajar dan lain sebagainya. Ini bisa dimasukin di sini. Kalau ada dari nomor SK dari Dikti juga bisa dimasukkan di sini. Semuanya bisa dimasukin di sini, kemudian di save. Nanti data ini yang sudah Bapak Ibu kirim akan dicek oleh admin fakultas, diverifikasi, kemudian diproses lebih lanjut lah, ada di admin fakultas. Oke, ini nggak terlalu sulit sih ya. Kita lanjut aja. Nah, kedepannya ini yang fungsional ini akan dikembangkan lebih lanjut, lebih luas lagi. Nah, karena itu butuh masukan dari Bapak Ibu, bukan hanya untuk hal ini ya, tapi untuk seluruh dari Siddhartha, untuk kedepannya untuk pengembangan berikutnya ya, versi-versi berikutnya supaya kita terus kembangkan. Oke, untuk di KRS mahasiswa, ini untuk dosen wali tadi seperti yang kami sudah terangkan. Yang pertama, ya ini pengajuan KRS ya, ini pengajuan KRS semester genap, karena tadi kita settingnya dia di semester genap 2020-2021. Kalau nanti kita aktifkan buat di semester ganjil 2021-2022, ini nanti datanya akan berubah di semester ganjil. Ya, ini karena tadi kita setting di admin fakultas genap 2020-2021. Nah, ini data-datanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang dosen wali ya sederhana aja, ketika mau melakukan ya untuk memverifikasi data-data KRS mahasiswa, ini bisa dilihat. Bisa lihat dia ngambilnya apa aja gitu ya. Nah, ini kan dia ngambil cuma 3 mata kuliah nih. Nah, nanti kalau misalnya ini Bapak Ibu setujui, tinggal klik setuju. Kalau perlu direvisi, klik revisi, tapi jangan lupa kasih catatan di revisinya supaya mahasiswanya itu nanti bisa melihat apa yang perlu dia revisi. Jadi misalnya jangan ambil mata kuliah ini, tapi ambil mata kuliah itu misalnya. Itu bisa ditaruh di sini, nanti mahasiswa di anjungannya, di loginnya dia bisa melihat apa yang harus dia revisi. Oke. Nah, nanti KRS yang sudah di approve di sini, sudah di sini akan pindah ke, salah klik. Akan pindah ke history di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat histori KRS mahasiswa yang menjadi bimbingan dari Bapak Ibu. Bisa dilihat ya dan sebagainya. Karena ini Siddhartha baru beroperasi, baru launching itu semester genap kemarin, semester genap 2020-2021, tentunya data-data KRS-nya itu mulai semester genap 2020-2021. Data-data KRS sebelumnya itu tidak ada ya. Kita waktu itu memindahkan data nilai, tapi untuk data KRS-nya kita tidak bisa temukan di sistem yang lama, jadi kita tidak bisa pindahkan.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat di semester-semester sebelumnya pasti akan datanya kosong. Tapi kalau mulai semester genap 2020-2021 ke depan, selama dia sudah di ACC, sudah di-approve oleh dosen, dia ini sudah oke. Bisa dilihat di sini. Oke, yang berikutnya adalah, jadi Bapak Ibu bisa melihat perkembangan dari setiap mahasiswa yang menjadi bimbingan dari Bapak Ibu. Ya, ini artinya dia di semester genap ini dia sekian persen lah. Dia sekitar berapa persen nih? 15% ya, atau 20%. Jadi bisa lihat ini kan yang masih kosong-kosong, ya, berarti data kehadirannya entah satu dari dua kemungkinan, satu data kehadirannya belum dimasukkan atau yang bersangkutan tidak menghadiri kuliah. Nah, kita bisa lihat juga nih TOEFL-nya. Lalu ini poin kegiatan ini sebenarnya SKPI ya. Dan ini berarti dia belum tugas akhir. Kalau kita klik datanya di sini kita bisa lihat data-datanya dengan lebih lengkap. Kalau nanti ke depan mau ditambahkan data-data yang lain di sini juga bisa untuk menolong Bapak Ibu. Bisa lihat ini IPK-nya, SKS yang diambil dan seterusnya. Begitu juga kita bisa lihat untuk KHS-nya. Ini transkrip ya, mungkin ya transkrip sementara ya. Kami baru dapat info kemarin, ternyata istilah KHS itu yang per semester ya. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya adalah pengingat tugas akhir. Ini untuk Bapak Ibu yang mempunyai mahasiswa bimbingan yang sudah masuk tugas akhir. Jadi ini bisa dilihat. Ya, ini karena belum ada jadi kosong. Ya, dari nama mahasiswa, kemudian tanggal mulai, tanggal selesainya, jumlah bulan dia sampai saat ini ya, sama tanggal deadline-nya. Jadi bisa dilihat saat ini sudah mendekati tanggal deadline atau belum. Oke, ini untuk pengingat tugas akhir. Yang terakhir mengenai persetujuan KRS, ini karena ini untuk buat Kaprodi, jadi kita nggak akan bahas. Kita langsung masuk aja ke menu utama yang mungkin ini akan banyak diskusi kita di sini dan banyak pertanyaan di perkuliahan dosen. Ya, kita mulai dari yang sederhana aja dulu, dari pengumuman. Oke, ini salah satunya pengumuman ada perubahan juga di pengumuman berdasarkan hasil diskusi kami dengan para admin fakultas ya di minggu lalu selama 3 hari. Jadi ada perubahan untuk di versi 1.1 ini bahwa sekarang pengumuman bisa dilihat per fakultas, bahkan per prodi. Kita bisa mau lihat level universitas, level fakultas, dan level prodi bisa. Nah, untuk dosen, memang ini kita dosen dibukakan bisa melihat dari seluruh fakultas ya. Tinggal dia mau select aja, misalnya dia mau lihat dari FISIP, kemudian dia search. Nah, tidak ada kan ya, atau dia mau lihat yang pengumuman level universitas apa, dia bisa lihat. Mengapa dibuat seperti ini? Karena pemikirannya salah satunya dimungkinkan Bapak Ibu sebagai dosen mengajarkan di beberapa prodi, bahkan bisa lintas fakultas dan sebagainya. Ada beberapa mungkin mata kuliah ya, misalnya entah apa misalnya ya, matematika atau statistik atau apa yang mungkin aja itu kan menyeberang prodi, menyeberang fakultas. Jadi perlu juga Bapak Ibu mungkin melihat ketika Bapak Ibu ada dapat tanggung jawab seperti itu, dapat amanah seperti itu, perlu juga kan untuk melihat di fakultas lain atau di prodi yang lain. Jadi kalau kita klik semua, langsung kelihatan semua pengumuman yang ada di lingkungan UPDMB ya. Kemudian juga mengenai kalender akademik. Nah, ini juga sama seperti pengumuman, bisa dilihat. Bapak Ibu bisa melihat masing-masing. Kalau mau lihat yang FISIP-nya aja, kita klik di FISIP, kita search. Ya, kita bisa lihat ya. Seperti itu. Oke, Evadom kita bahas. Oke, kita bahas aja sekarang. Nah, jadi ini kenapa ini masih kosong, Bapak Ibu? Karena di pengaturan kelas dan operasional kuliahnya masih terbuka semua kelas-kelasnya ya, belum ada yang ditutup. Jadi nanti akan mulai
akan mulai nampak bila ada kelas-kelas yang sudah ditutup, yang sudah di-close. Dan ini nanti yang mengisi adalah mahasiswa. Bapak Ibu tinggal melihat hasilnya aja di sini. Ini Bapak Ibu yang berfungsi, yang sebagai dosen pengampu. Nah, ini bisa melihat di sini. Yang kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar bisa melihat nanti hasil Avadomnya di sini. Oke. Nah, kita lanjut untuk ke operasional perkuliahan ya. Yang pertama kita lihat jadwal perkuliahan. Nah, ini langsung muncul karena yang aktifnya semester genap 2020-2021 langsung keluarlah jadwal mengajar Bapak Ibu di semester yang terkait, dan ini kita buat sedemikian rupa supaya dia menurut kami ini lebih gampang buat dilihat. Jadi ini kan tampilan yang sudah sering kita lihat ya di Google Calendar atau apa. Nah, ini kami pikir ini akan sangat bisa membantu Bapak Ibu ya untuk melihat, oh saya ada jadwal di hari apa, jam berapa, dan ini yang ditampilkan adalah jadwal rutin ya Bapak Ibu. Jadwal rutin ditetapkan oleh fakultas. Oke. Nah, ini kedepannya visinya, sekiranya ini sudah terbiasa kita menggunakan Siddhartha ini, semuanya sudah terbiasa, sudah mulai nyaman menggunakan Siddhartha. Kedepannya ini akan dikoneksikan juga dengan Google Calendar dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu gitu ya bisa mendapatkan reminder, bukan hanya Bapak Ibu tapi juga mahasiswa yang mengikuti kuliah yang Bapak Ibu berikan juga bisa mendapatkan reminder terkait jadwal-jadwal ini. Oke, lanjut ke konfigurasi kelas. Oke, karena ini kelas-kelasnya semuanya sudah terkonfigurasi ya. Kalau dia belum dikonfigurasi, dia akan ada statusnya ini belum dikonfigurasi dan akan minta dikonfigurasi. Oke, nah ini. Nah, untuk mengkonfigurasinya, ini kan kita nggak bisa kita lihat ya. Biasanya ada tombol biru kalau nggak salah dengan tanda plus atau ada lambang edit. Tapi tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Ya. Tampilannya sama seperti ini. Nah, ini semua yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengisi bobot-bobot ini. Nah, ini bobot tutorial karena ini adalah baru ya, permintaan dari teman-teman FKG. Ini pasti di luar teman-teman FKG pasti ini 0, pasti kosong ya, blank. Nah, ini totalnya harus 100%. Nah, untuk poin-poin yang Bapak Ibu nggak pakai ya bisa dinolkan aja. Kayak gini kan absen di 0. Jadi penilaiannya hanya menggunakan tugas UTS dan UAS. Ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan, ini Bapak Ibu bisa lihat juga ya jadwal kuliahnya kapan, data peserta yang ikut seperti apa gitu ya, bisa lihat. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengisi ini, bobotnya berapa, baru Bapak Ibu bisa masuk ke modul-modul modul anak, submodul dari operasional kuliah ini. Misalnya kelas kuliah. Oke. Nah, karena ini statusnya masih terbuka semua, ini bisa dipilih ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu belum konfigurasi tadi, di pengaturan kelas tadi, konfigurasi kelas, ini nggak bisa dipilih. Hanya muncul aja, terus ada pesan belum dikonfigurasi, tapi nggak bisa dipilih. Nah, ini kita bisa pilih. Kita bisa tambahkan kuliahnya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Deskripsi kuliahnya seperti apa. Nah, ini langsung sistem akan membantu Bapak Ibu dengan langsung dia memberikan ruangnya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin fakultas. Dan juga memberikan tanggal kuliah berikutnya sesuai dengan jadwal ditetapkan oleh admin fakultas. Jadi kalau misalnya 23 ini hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah. Ya berarti di jadwal rutinnya Bapak Ibu, di settingnya hari Senin. Jadi dia akan langsung menyarankan hari Senin berikutnya. Begitu juga jam mulai dan jam selesainya itu akan sesuai dengan jadwal rutin yang ditetapkan oleh admin fakultas. Tapi apakah ini bisa diganti? Bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ganti.
sesuai dengan yang sesuai dengan yang mungkin diinginkan oleh Bapak Ibu. Cuman ketika ini di save, statusnya akan beda. Kalau semuanya ini sesuai dengan jadwal rutin Bapak Ibu, itu akan langsung dia aktif. Kalau di luar jadwal rutin yang telah ditetapkan bagi Bapak Ibu, dia akan statusnya tunggu. Tunggu itu artinya memerlukan verifikasi dari admin fakultas. Admin fakultas perlu melihat data, jadwal dan ruang dan tanggal, ruang, jam yang Bapak Ibu masukkan di sini itu ada bentrok nggak dengan jadwal yang lain. Admin fakultas perlu memverifikasi apakah ruangan tersebut pada tanggal tersebut, pada jam tersebut itu sudah dipakai atau belum. Nah, kalau misalnya sudah dicek oleh admin fakultas sudah verifikasi, sudah oke, maka status kelasnya menjadi aktif. Ini apakah boleh saya input ya? Boleh nggak nih? Atau boleh nggak kita coba? Kalau nggak salah kan tadi bobotnya 0 ya untuk ini. Boleh mungkin Mas Kris ya? Kita coba ya, supaya kelihatan ya. Ada nggak Mas Kris? Boleh Mas Andri, izin. Silakan diisi aja. Jadi ada jelas semua, iya. Oke. Saya isi aja kuliah 01. Nah, ini kan nggak mungkin juga semester 2 masih ada kuliah kali ya. Ini saya isi aja tanggal 16 ya, sesuai jadwal rutinnya. Nah, kalau ada file-file yang perlu untuk mahasiswa download, ini bisa diupload di sini. Bisa diupload, nanti mahasiswa di anjungan mahasiswa bisa melakukan download. Seperti itu. Nah, kemudian ini rangkuman kuliah. Ya, ini coba ya. Kenapa saya taruh tanggalnya tanggal 16 Agustus supaya nggak muncul anjungan mahasiswa. Kalau saya taruhnya tanggal 23, nanti mereka lihat loh, ada kuliah nih tanggal 23 gitu kan. Nah, kalau saya backdate itu nggak akan muncul. Memang kuliah ini uji coba. Save ya. Oke, nah ini kan statusnya aktif nih karena dia sesuai dengan jadwal rutin. Tapi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan jadwal rutin, maka ini akan pertama kali tunda. Kalau nanti sudah diverifikasi oleh admin fakultas, tunda itu akan berubah jadi aktif. Kalau tidak terverifikasi oleh admin fakultas, maka akan berubah jadi batal. Jadi artinya itu artinya ada bentrok dengan jadwal yang lain. Jadi admin fakultas tidak bisa memberikan slot di hari, tanggal, jam tersebut. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama yang merah ini gambarnya trash ya, sampah. Ini Bapak Ibu bisa batalkan kalau mau Bapak Ibu batalkan. Silakan dibatalkan. Ternyata sudah direncanakan tapi ternyata nggak ini kan ya, nggak ternyata akhirnya tidak bisa, ada sesuatu yang mendadak, ini bisa dibatalkan. Nah, yang kedua lambangnya adalah ini ya, edit ini ya. Nah, ketika diedit ini, nah Bapak Ibu bisa masukkan presensi kelas ya, daftar kader mahasiswa. Standarnya ini semua diisi. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah Bapak Ibu. Asumsinya adalah lebih banyak yang hadir daripada yang tidak hadir. Jadi kalau hadir semua, Bapak Ibu nggak usah repot-repot, tinggal buka dan langsung klik save. Tapi kalau ada yang tidak hadir, misalnya siapa ya, nomor 2 lah ini, tinggal di uncheck aja gitu. Tinggal di uncheck, makanya dia dianggap tidak hadir. Oke, ini kita okekan dengan satu mahasiswa tidak hadir ya. Kita save. Oke. Nah, statusnya ini tombolnya jadi berubah ya. Tombol trash-nya sudah hilang karena dilihat bahwa ini sudah dilakukan gitu kan ya. Yang bisa dilakukan ada 2. Nah, kalau di versi 1
sebelumnya ketika dia sudah input begini, Bapak Ibu sudah input, dia tidak bisa diedit lagi. Tapi sekarang ini sesuai dengan banyak permintaan yang hasil diskusi kami dengan aparat admin fakultas, ini saat ini bisa diedit. Tinggal diklik. Oke, nah ini bisa Bapak Ibu edit ulang. Nah tadi kita yang nomor 2 ini kita tadi anggap nggak hadir ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa ini tadi sudah terekam data yang Bapak Ibu, data terakhirnya sudah terekam, tapi Bapak Ibu bisa edit. Apakah misalnya, oh ternyata ada 2 orang yang nggak masuk, atau ternyata ini salah nih saya masuk semua. Oke, kita bisa klik lagi dan kita save. Tadi simpan. Dan kalau kita cuma mau lihat aja, nah kita bisa lihat ini. Kita bisa download data ini. Kita download ya. Nah ini. Oke. Yang pertama uji coba, kalau 100 itu artinya ya dia masuk semua ya. Kalau 0 itu artinya, kalau untuk presensi itu nilai cuma 2, 100 dan 0. Masuk atau tidak masuk. Ini bisa di-download dan lain sebagainya. Oke. Saya pikir ini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, tombol ini akan hilang kapan gitu ya. Tombol edit ini akan hilang kapan? Ketika status kelas ini sudah di-close. Ya, seperti hasil diskusi yang minggu lalu dengan admin fakultas. Nah, kapan dia akan di-close? Akan di-close itu adalah 1 hari setelah deadline terakhir ya, pengisian nilai. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bapak Dekan, pengisian nilai terakhir 23 Agustus, kalau saya nggak salah tadi ya disampaikan seperti itu ya. Berarti sistem ini akan menutup tanggal 24 Agustus. Jadi tanggal 24 Agustus semua kelas itu akan di-close. Jadi tombol edit ini tidak bisa dioperasikan lagi. Tapi Bapak Ibu masih bisa melihat data-data ini. Nah, ini juga salah satu peningkatannya di versi 1.1 ya, Bapak Ibu masih bisa melihat data-data ini. Oke, ini buat kelas kuliah. Kemudian kita lanjut buat praktikum kurang lebih sama. Buat praktikum kurang lebih sama. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa lihat sama ya semuanya. Bisa upload file pendukung juga semua prosesnya sama. Ya. Oke, praktikum kuis sama prosesnya tadi seperti tadi juga dengan semua pembaharuannya. Tugas yang berbeda. Kalau tugas, oke, mohon pilih kelas aktif, saya belum pilih. Kalau tugas, ya ini judul tugas, judul tugas, kemudian, nah tugas dia tidak ada tidak ada jamnya, tidak ada harinya. Oh ini mungkin nanti dihilangkan lah yang ruangnya ini ya. Yang adalah tanggal pengumpulan tugas, jadi deadline pengumpulan tugas. Jadi bisa diinput deskripsi seperti apa. Ya ini coba kita masukkan aja ya. Oke, ini belum, tugasnya udah ada belum sih? Oh, belum ada. Oke, ini kita coba aja ya, Bapak Ibu ya. Kita masukkan judul tugas. Nanti mungkin Mas Kris mohon kami diingatkan supaya ini data-data ini kami hapus atau nonaktifkan ya, karena sebenarnya data uji coba aja. Ya, misalnya kita backdate aja tanggal 16, deskripsi tugas, ini uji coba. Ya, file pendukung bisa diupload. Nah, ketika kita klik, sebelumnya data-data lain bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu ya. Oh, ini bisa lihat data-data bobotnya yang kemarin Bapak Ibu sudah susun, jadwal kuliahnya seperti apa, data-data pesertanya seperti apa, dan sebagainya. Oke, ini kita save.
Oke, muncul ya. Dan dia pasti langsung aktif. Ini sama ya kayak tadi ya, bisa di cancel, dibatalkan, atau bisa diedit. Nah, tapi kalau di bedanya adalah di tugas ini editnya bukan hadir tidak hadir, tapi nilai dari tugas tersebut bisa dimasukkan. Sama seperti tadi ya, bisa dimasukkan nilainya berapa sesuai dengan yang Bapak Ibu nilai. Oke, kita lanjut aja. Ya, kalau di quiz ada nggak nih? Ada nggak data yang sudah ada? Ini ada nih ya. Oh, ini kok tugas kalau quiz? Quiz nggak ada juga. Oke. Yang UTS ini harusnya ada, UTS UAS harusnya ada ya. Oke, nah ini UTS nih, ada datanya. Berarti sudah dimasukin ya. Nah, jadi kita bisa lihat, kita klik. Nah, ini ya di versi 1.1 ini Bapak Ibu bisa kemudian mengedit ulang ya nilai-nilai yang Bapak Ibu waktu itu sudah pernah masukkan. Jadi misalnya karena banyak mungkin jumlahnya gitu ya, ada beberapa yang mungkin silap gitu ya, atau ada entah bagaimana gitu ya, tinggal diedit seperti ini ya. Tombol edit ini akan hilang sekali lagi ketika kelas tersebut sudah ditutup. Tadi seperti yang kami jelaskan. Nah, untuk UAS kurang lebih sama. Ini sudah ada belum? Oke, untuk UAS kurang lebih sama. Ini bisa dilihat maupun bisa diedit selama kelasnya belum tutup. Oke, yang berikutnya. Oke, mohon izin berarti, Mas Andri. Siap. Mas Andri mohon izin itu untuk mengeditnya tadi saya agak miss ya. Seperti apa bisa boleh minta tolong diulang kembali untuk dieditnya untuk di UTS dan UAS-nya? Oke, saya coba langsung di UAS saja ya Bu ya, karena secara prinsip sama. Oke, baik. Nah, jadi ini tinggal diklik aja. Tinggal diklik, kemudian, nah ini nilai ini bisa dirubah misalnya. 70 gitu misalnya. Berapa sih nilainya? 60. Coba aja, coba jadi 70 ya. Nanti berapa sih nilai terakhir? Coba kita cancel dulu. Nah, ini 60 ya. Kita ingat-ingat ini nilainya 60. Nanti kita berapa ya? 85 lah. Kita masukin 85, lalu kita save. Oh, ini ada nilai yang belum dimasukin. Ini mau dikasih nilai berapa dia nih? Enggak, itu memang kosong. Berarti dia 0 aja ada, ya? Dia nggak masuk. Iya. 0, oke. Tidak mengumpulkan dia. Oke. Klik. Oke, save ya. Nah, sekarang kita cek. Tadi nilai yang kita ubah 60 jadi 85 itu sudah berubah atau belum? Kita klik lagi. Oke. Ini kita bisa lihat ya, nilai tadi berubah jadi 85 ya Bapak Ibu ya. Ini kita ubah lagi ke 60 atau kita biarkan 85? Kita balikin aja ke 60 ya. Diubah Mas, nanti mahasiswanya komplain. Sesuai dengan kemampuan Mas, maaf. Siap. Ya, tapi ini intinya, ini saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi ketika diedit, nah tadi kan kita edit 60 jadi 85. Nah, sekarang nilainya sudah jadi 85. Oke, baik Mas. Ya, ini kita ingat-ingat ya, hanya 60 tadi dia, supaya kita nggak ini. Nah, sekarang nilainya berubah nggak di yang ujungnya gitu kan ya. Nah ini, kita lihat ya. Tadi apa sih kelasnya? Teori hubungan internasional ya? Diplomasi pertahanan Mas? Diplomasi pertahanan yang A ya? Iya, seperti ini. Ini kita klik. Nah, kan dia mahasiswa Rashid Fadli, ya inilah 2017 sekian ini. Dia nilainya kan tadi 60 jadi 85, temannya kan di bawahnya 60. Oke, baik. Dia udah berubah ya. Nah, coba kita ubah lagi, dia balik lagi nih, UAS nih. Saya ingat dulu nih, berarti A, diplomasi pertahanan, oke. Kita balikin lagi, dia jadi 60.
data berhasil disimpan. Nah, kita kembali ke konfigurasi kelas. Jadi, dibuka dari konfigurasi kelas, ditutup dari konfigurasi kelas. Tadi kan kita baru bahas tombol yang hijau yang pertama ya. Dan sekarang tombol yang kedua yang gambar paper plane ini. Ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Nah, kita klik. Nah, ini si Rashad tadi dia nilainya kembali ke 60 dan di sini ada nilai kalau belum pernah di save, belum pernah diproses, nilainya itu akan sesuai dengan perhitungan dari sistem. Tapi kalau sudah pernah diproses, ini nilainya akan mengingat nilai terakhir yang dulu sudah pernah diproses. Nanti akan kami jelaskan lebih detail mengenai hal ini. Ya, karena ini berapa kali jadi pertanyaan juga. Tadi pagi juga dari fakultas yang lain ada juga mas mengenai ini. Nah, itu kebetulan banget. Jadi kami punya contoh gitu ya untuk dibahas gitu. Nah, ini nilainya. Nah, nilai ini bisa Bapak Ibu rubah sesuai dengan kebijakan. Apakah ada kebijakan yang lain? Misalnya dia nggak tahu nih kalau tadi nilainya berapa sih? Saya udah ngubah lagi tadi. Ya oke lah, misalnya nilainya harusnya ini berapa nih, B. Tapi karena kebijakan khusus jadi C- misalnya, mungkin anaknya sangat rajin, sudah mengulang beberapa kali, dan sangat rajin, banyak pertanyaan di kelas gitu. Ya ini ada kebijakan lah untuk nilainya nggak D, tapi C-, nah Bapak Ibu bisa ubah. Sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu. Karena kan ada faktor-faktor seperti itu juga ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu nggak mau rubah ya cancel. Kalau Bapak Ibu mau ini disimpan, proses. Kalau Bapak Ibu sudah simpan dengan klik proses. Kalau di versi 1 kan Bapak Ibu tidak bisa edit ya, kecuali minta ke fakultas, admin fakultas untuk dibuat kembali. Nah, kalau sekarang di versi 1.1 ini Bapak Ibu bisa terus edit sampai nanti tanggal penutupannya, yaitu H+1 setelah tanggal deadline terakhir penutupan untuk penilaian. Nah, kalaupun setelah lewat tanggal deadline-nya itu, Bapak Ibu juga masih membutuhkan untuk ternyata ada perubahan, bisa minta ke admin fakultas untuk dibuka kembali. Tapi kali kedua ini karena sudah di luar periode ini ya, periode submit nilai, begitu Bapak Ibu klik proses, langsung kelasnya ketutup. Sama seperti di versi 1. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke kasus mengenai nilai nih yang muncul. Karena ini cukup beberapa kali disampaikan kepada kami. Nah, kebetulan ada contohnya, jadi kami bisa tunjukkan gitu. Ada ya, kami lanjut, berarti. Oke, saya share screen untuk yang tadi. Oke, ini kebetulan ada kasusnya. Ini salah satu kasusnya, ini bukan di FISIP ya, FEB kalau nggak salah. Nah ini kan kok nilainya ini E semua, ini kan misalnya 79.00 kan harusnya nggak E ya, berapa nih harusnya, B kali ya, kok ini E semua gitu, kok nggak ngikutin ini nilai angka ini gitu. Nah ketika kami cek, ternyata sebelumnya sudah pernah di-input dan nilainya itu E semua gitu. Entah mungkin ketika itu datanya belum masuk semua gitu ya, belum masuk semua, langsung misalnya diproses gitu ya, jadi nilainya ya semua. Nah makanya mungkin Bapak Ibu kalau datanya belum mau diproses, jangan diklik proses, klik cancel aja kalau cuma mau lihat doang gitu ya. Nah ini datanya kan semua, ini kan tampilan database ini datanya semua dia sudah diinput. Nah akhirnya setelah berdiskusi, ya udah nilainya dikosongin aja dulu, diblangin dulu biar reset gitu kan. Oke, kita blangin ya, nilainya kita blangin kosong semua. Nah barulah di form submit hasil penilaian itu
baru sistem dia bisa menghitung ulang riset dia sesuai dengan ternyata 7900 itu B+ ya. Nah, itu baru bisa muncul gitu kan nilai-nilainya. Jadi Bapak Ibu misalnya tadi juga mungkin melihat dari contoh tadi ada nilai-nilai kok harusnya itu mah C, tapi kenapa kok B- atau bahkan B gitu. Itu artinya sebelumnya sudah pernah di-input dan di-save gitu. Sudah pernah diproses. Kalau dia belum diproses, belum pernah sekalipun diproses, pasti dia yang bagian huruf ini nih, bagian nilai paling kanan ini, pasti dia akan ngikutin hitungan dari sistem. Karena sistem ini dia membantu Bapak Ibu untuk memberikan saran nilai, tapi Bapak Ibu bisa membypass. Nah, sekalinya dia sudah diklik proses, nah sistem akan mengingat nilai terakhir yang Bapak Ibu sudah save. Nah, ini satu contoh kasus lagi yang baru ya. Nah, ini kan kalau nilai huruf tidak sesuai dengan nilai angka, kan tidak sesuai dengan nilai angka. Misalnya tadi saya lihat misalnya berapa ya. Nah, ini ada 67,00 kok B- gitu kan. Sementara yang lain-lain kan apa mungkin standar berbeda ya di bawah. Nah, ini kan ada 67 ini gitu kan. Ini kan nggak sesuai dengan range nilai yang ditetapkan gitu. Ya sekali lagi gitu ya, karena sudah pernah di-input sebelumnya. Ini hasil download ya, download file. Tadi kayaknya belum ditunjukkan ya, nanti coba kita lihat, kita tunjukkan download file ya. Dalam format PDF, ini hasil dari PDF-nya. Ya, ini seperti inilah gitu. Ini sudah pernah di-input sebelumnya. Nah, kalau belum pernah di-input, yang PDF-nya akan munculnya seperti ini nih, blank semua. Ini artinya belum pernah di-input sama sekali, belum pernah diproses sama sekali. Masih ada nggak nih? Oke. Sampai sini mungkin Bapak Ibu bisa memahami ya, Bapak Ibu ya. Ini artinya dia kalau ininya blank semua artinya belum pernah di-input. Tapi kalau misalnya dia sudah ada nilainya seperti ini, berarti sudah pernah di-input sebelumnya, sudah pernah diproses sebelum. Dan kalau ini nilai-nilai ini tidak sesuai dengan mungkin range angka yang ditetapkan oleh fakultas, oleh universitas, berarti kebijakan dari dosen. Dosen punya kebijakan tertentu begitu. Nah, bagaimana sistem memberikan saran untuk nilai-nilai ya seperti di sini itu kembali ke bagaimana Bapak Ibu memberikan pembobotan terhadap masing-masing poin ini. Nah, sistem itu menghitung dapat nilai 79, 86,50 itu karena menghitung bobot-bobotnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin mau mengubah sarannya sistem gitu ya, bagaimana sistem menyarankan penilaian di kanan, ubahlah bobot-bobot tersebut supaya bisa sesuai lah gitu dengan yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya, banyak yang fail gitu ya, nilainya D yang banyak, ya bisa dilihat mungkin, nilai ternyata yang tertinggi nilainya banyak yang tinggi nilainya di UAS, ya bobot UAS bisa diperbesar kan supaya jumlah mahasiswa yang nilainya D itu bisa kecil. Nah seperti itulah kurang lebih. Oke, ini saya lanjutkan satu kasus lagi. Kalau yang di sini tadi yang kami tunjukkan nilai hurufnya aja yang blank, nilai angkanya ada. Nah, tapi kalau kasus yang terakhir ini adalah nilai angka dan nilai huruf dua-duanya blank. Nah, ini kenapa? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, di kuis ini dikasih bobot 10%, tapi belum ada satupun kuis yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kalau misalnya memang akhirnya awalnya mungkin rencananya ada kuis lah nantinya, tapi kemudian tidak ada kuis. Ya, Bapak Ibu ubah konfigurasinya, nolkan bobot di kuis ini, pindah bobot 10% ini ke yang lain, misalnya ke tugas. Supaya nanti nilai angkanya bisa muncul di sini, dia tidak blank. Oke. Oke, ini tadi saya ada kelupaan untuk menerangkan mengenai file ya. Saya mohon izin, saya kembali lagi ke sini. Oke, ini ya, share.
Oke, ini diklik di sini, di yang kuning ini ya, gambar paper plane. Nah, di sini kan ada tombol download. Ketika kita download, nah muncul tadi seperti yang tampilan PDF seperti yang Bapak Ibu sudah lihat ya. Nah, ini kan ada kejadian dia blank gitu kan. Ya, karena ternyata dia ada, semuanya dia belum ada, tugas dia belum masukin, UTS belum ada nilainya, apa segala macam belum ada. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini dia sudah ada nilai. Berarti ini sudah pernah diproses sebelumnya. Kalau terjadi perbedaan antara nilai huruf dan nilai dengan nilai angka, range-nya berbeda, itu artinya ada kebijakan dosen. Oke, mungkin sampai di situ Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Silakan bila ada pertanyaan, bila ada masukan. Di sini ada juga dari akademik ya, Bapak Ibu. Jadi bisa juga nanti kita sama-sama catat. Kami juga catat, nanti dari akademik juga catat. Monggo waktu dan tempat kami kembalikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Andri, IT. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Saya persilakan. Oke, saya mungkin mencoba memberi masukan berdasarkan dari pengalaman mengisi nilai ya. Saya Andre Ardi, dosen di HI Mustopo. Ini saya share screen dulu ya. Baik, Mas. Oke. Catatan saya yang pertama, flow-nya, saya sih menghargai betul ya niatan baiknya, dan saya mengapresiasi yang pertama bahwa untuk KRS kita sudah bisa mengisi secara online kalau memang itu sistemnya ternyata bisa jalan. Namun untuk saya belum pernah mencoba sistem pengisian KRS maupun sistem perkuliahan. Yang sudah pernah dicoba adalah untuk pengisian nilai. Jadi yang pertama untuk pengisian nilai itu Mas Andri ya, itu menurut saya flow-nya, ya ini mohon maaf ya bahasa saya mungkin akan to the point aja karena ini benar-benar kita sebagai user ya, pengguna dari sistem. Jadi menurut saya flow-nya itu agak sulit dipahami gitu, agak terlalu rumit, tidak user friendly gitu. Kalau dalam sistem lama, Bu ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi di kampus lain juga demikian, flow-nya itu lebih simpel gitu. Jadi presentasi nilai kita isi ya, dia sudah jelas di mana kita ngisi persentase pembobotan nilai. Kemudian setelah itu langsung diisi nilai, lalu setelah itu nilai akhirnya kita bisa lihat di situ. Dan terakhir kita bisa melakukan finalisasi. Finalisasi artinya kalau misalnya nilai itu sudah mau di-lock, ya sudah mau ini hasil final gitu. Seperti itu. Flow-nya lebih sederhana gitu. Dan itu bisa dilihat di dalam satu tabel ya gitu. Nah, catatan saya yang kedua, sekali lagi ini mohon maaf ya Mas, saya bukan orang IT dan ini hanya masukan berdasarkan dari kemarin itu kita nggak bisa kalau sistemnya itu user friendly kan tanpa diajari kayak begini kita langsung bisa ini gitu. Ya mengingat kita udah tahu lah bahwa bobot tuh harus diisi pertama kali, lalu nilainya harus diisikan, lalu kemudian nilai akhirnya harus difinalisasi gitu ya. Nah di sini kita harus mikir dulu gitu. Ngisi persentase nilai itu ada di kolom mana gitu. Kita cari-cari itu satu-satu gitu ya. Persentase nilai itu ada di mana sih? Karena itu yang pertama kali pasti yang harus dilakukan adalah ngisi persentase nilai. Dan itu ternyata ngumpet di mana tadi itu? Saya nggak tahu di konfigurasi apa itu saya. Ya, di situ baru kemudian bisa ketahuan dia ngumpet di situ untuk pembobotan nilainya. Padahal sebenarnya sih harusnya presentasi dulu gitu, persentase nilai dulu yang kemudian harus dimunculkan gitu ya di dalam sistem itu. Oke, itu yang masukan saya yang pertama. Yang kedua itu adalah pengisian deskripsi ujian.
Ini menurut saya agak menyita waktu ya kalau memang kita mau benar-benar konsekuen ngisi gitu. Karena setiap ujian itu harus ditulis dulu deskripsinya sebagainya. Dan menurut saya ini agak menyulitkan. Kemudian dalam poin akreditasi juga itu nggak terlihat ya poin manfaatnya apa gitu. Karena kalau kita kan acuannya selalu kepada apakah ini ada gunanya dalam akreditasi gitu. Kalau untuk jadwal ujian dan soal ujian itu kan sebenarnya sudah ada di dalam soal ya. Nah, kenapa nggak kemudian lebih baik disiapkan fungsi untuk upload soal ujian saja gitu, daripada kita harus ngisi satu persatu, karena UTS kita harus ngisi satu persatu. Setiap mata kuliah harus dideskripsikan sendiri-sendiri gitu. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nambahin, mohon maaf ya Mas, menambahi kerjaan kami gitu loh sebagai para dosen gitu dalam ngisi nilai gitu loh, nambahin waktu kami. Kan mahasiswanya itu banyak ya, Mas. Kami sudah cukup pusing dengan nilai satu-satu dari setiap tugas ataupun paperwork yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kalau harus ngisi-ngisi hal-hal kreatif seperti ini lagi, nambah kerja, implikasinya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau saya sih kaitannya kepada masalah akreditasi aja gitu. Karena yang dilihat itu justru malah di soal ujian sebenarnya. Yang ketiga ya, kenapa nggak dibuat dalam sistem tabel? Kenapa UTS dan UAS itu harus sendiri-sendiri terpisah? Kenapa nggak dalam satu tabel, di mana situ ada kolom-kolom untuk nilai paper, kolom-kolom untuk UTS, kolom-kolom untuk UAS, gitu. Jadi kalau nanti kami print out dan kami langsung bisa lihat di situ gitu loh, nilainya masing-masing, lalu kemudian hasil akhirnya dari si mahasiswa tadi. Kalau ini kan enggak, saya tuh beneran ini muncul di pertanyaan yang keempat ya. Data nilai itu dilihatnya di mana? Data nilai akhir itu dilihat di mana maksudnya gitu. Ya, tadi untung udah dijelasin. Tapi kan Masnya harus ngejelasin dulu ke saya gitu, ke kami ya gitu. Ya, bahwa dilihatnya itu nanti ada di sini gitu. Padahal kalau di dalam sistem modelnya mungkin dibuat dalam bentuk tabel gitu. Kan langsung di situ dia. Langsung di situ, lalu kemudian bisa diperbaiki langsung di situ, bisa kemudian di-download di situ, atau bisa di-print out dari situ. Kalau ini kan kami harus nanya dulu sama Mas Andri gitu ya. Mas, ini di mana ya saya mau lihat data nilai akhirnya? Nah, kebayang kalau misalnya nanti muncul misalnya dosen baru gitu ya, atau dosen-dosen yang mungkin lebih senior. Gitu. Ini kan jadi banyak nanya kita kepada fakultas, kan kasihan fakultasnya jadi repot gitu. Padahal sebenarnya kalau sistemnya, ini beneran saya nggak baru tahu tadi bahwa itu ternyata ada di fungsi apa gitu, bahwa kita bisa lihat data nilainya itu. Udah kejawab sih, tapi setelah dijelaskan itu. Kenapa nggak tanpa dijelaskan kami bisa langsung mengerti gitu ya Mas ya. Gitu, itu masukan saya, mohon maaf sekali lagi ya. Kemudian yang kelima, karena ini saya nggak tahu apa karena sudah di update sistemnya atau gimana. Jadi kalau terjadi salah input, kemarin juga Bu Niluh itu komplain, dia yang pertama kali kalau nggak salah yang komplain masalah ini. Kalau salah Mas, ini harus ngulang lagi dari awal ngisinya. Kemarin saya juga mengalami itu, jadi sistemnya sempat down gitu, baru separuh terisi dan saya harus ngisi dari ulang lagi gitu. Ya, tapi ternyata tadi sudah bisa diedit langsung ya di situ. Gitu ya, syukurlah kalau demikian ya. Jadi kalau misalnya salah satu mahasiswa ternyata kita kan salah input nilai ya ternyata gitu ya. Kemudian ini harus diperbaiki ya, sudah kita tinggal perbaiki langsung gitu. Tadi kayaknya sudah diakomodir ya. Gitu. Jadi permintaannya sih mungkin apa ya, niatnya saya tahu bagus gitu loh. Ini dibuat lengkap gitu. Setuju gitu. Kami sama nggak ada masalah sama sekali dengan memang arahnya untuk ke arah kelengkapan dari sistem, kelengkapan dari poin-poin dan sebagainya. Tapi harapan kami adalah mungkin flow-nya bisa dibuat lebih sederhana supaya kami juga
lebih enak ngisinya gitu. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi Mas ya, ngisi nilai itu cuman ngisi persentase pembobotan, terus ngisi nilainya berapa, lalu kita bisa lihat nilai akhirnya, lalu kemudian finalisasi. Sebenarnya cuma sesederhana itu gitu. Yang mengisi nilai mahasiswa itu gitu. Gitu. Oke, nah catatan saya yang ke-7 itu adalah saya nggak tahu lagi-lagi ya. Tidak ada fungsi untuk print out daftar hadir mahasiswa gitu. Apakah daftar hadir mahasiswa itu bisa di print out? Saya sih mikirnya bisa, tapi ini akhirnya jadi akal-akalan gitu. Karena ini berguna buat kita gitu. Misalnya kita harus membuat penilaian secara manual, gitu kan? Kita misalnya ngisi dari paperwork-nya mahasiswa gitu ya. Itu kan nggak sambil buka laptop berjam-jam gitu kan. Kita mungkin akan ngisi lewat ditulis dulu di kertas gitu ya, seperti itu. Nah, banyaklah fungsi-fungsi lain yang mungkin untuk bisa di print out daftar hadir mahasiswa ini. Nah, ini saya nyari-nyari di mana saya bisa print out daftar hadir itu nggak ketemu gitu. Kemudian yang ke-8 itu adalah mungkin ini karena baru awal sekali ya. Awal sekali dan memang diuji cobakan baru pertama kali, dan saya paham biasanya sistem itu memang tidak sekali jadi. Sistem itu biasanya trial error seperti itu. Nah, saya mungkin usulkan dibuatkan fungsi feedback saja gitu loh. Jadi kalau ada masukan dari dosen untuk perbaikan sistem, kita nggak usah rapat, tapi mungkin bisa langsung di sana, nanti admin mungkin bisa mengakomodir dari atau merespons dari situ gitu. Ya, jadi misalnya ada apa, oh di mana itu, ada misalnya ada pertanyaan gitu. Karena yang kasihan nanti fakultas banyak kita tanya-tanya gitu. Jadi istilahnya diteror sama dosen-dosennya gitu. Ditanya ini di mana Mas, ini ngisi ini gimana gitu. Ya kan, jadi nambahin kerjaan mereka yang memang sudah banyak kerjaan gitu, kami tahu. Seperti itu dari saya masukannya, Mas Andri. Ya, nanti mungkin ini bisa saya share saja kemana gitu ya dari masukan saya ini. Baik Mas Andre, makasih Mas Andre. Terima kasih Mas Andre atas masukannya. Ini bagus sekali masukannya, bisa bermanfaat banget buat di fakultas juga. Dan mohon untuk Mas Andri CTN bisa memberikan jawaban atau mengklarifikasi atas pertanyaan dari Mas Andre Ardi. Silakan Mas Andri. Baik Pak, makasih. Boleh di share screen lagi Pak, biar kita sama-sama lihat. Apa Mas Andre? Boleh Mas? Ya, boleh di share screen biar kita ini ya. Oke, pertama-tama terima kasih sekali Pak. Tentu kami terbuka untuk dalam setiap masukan ya dari manapun. Kami sangat terbuka, apalagi ini untuk penyempurnaan dari sistem Siddhartha yang sudah berjalan, dan seperti tadi yang kami sampaikan juga cukup banyak perubahan yang dilakukan di versi 1.1 ini itu sebagai tindak lanjut ya dari masukan, khususnya yang kemarin minggu lalu kita diskusi dengan Admin Fakultas, banyak masukan, dan ini hampir semua sudah diakomodasi di sistem Siddhartha, dan kami sangat terbuka untuk berikut-berikutnya bila ada masukan-masukannya. Nah, tapi mungkin dipahami juga kalau bahwa untuk untuk bagaimana kami bisa menindaklanjuti hal-hal ini, tentunya itu kan kita juga harus juga bagi kami kan karena kami kan vendor untuk yang membuat dari sistem ini, dan kedepannya bila masih terus dipercaya untuk mengembangkannya, kami akan terus kembangkan sesuai dengan permintaan. Nah, dari setiap mungkin masukan-masukan yang ada itu bisa disampaikan, dan itu menjadi suara dari kampus ya, dari universitas, dan bisa disampaikan kepada kami. Jadi kami bisa tahu nih keputusannya pinginnya seperti apa. Apapun perubahan yang diminta, bagi kami nggak ada masalah gitu. Nah, cuman jangan juga seperti beberapa waktu yang lalu kami ngalami juga gitu, dari fakultas A mintanya A lah, dari fakultas B mintanya B, kan jadi berbeda ya gitu. Nah, itu perlu mungkin ada keputusan dulu di dalam pinginnya seperti apa.
Baik. Ya, salah satu kemarin ya cukuplah, nggak banyak sih, cuma ada beberapa. Itu perlu ada kesepakatan lah seperti apa. Nah, ini dari masukan-masukan yang disampaikan ini, misalnya mengenai flow sulit dipahami dan rumit, oke, tidak user friendly, yang bisa nanti juga disampaikan kepada kami kira-kira yang lebih user friendly, pinginnya seperti apa, dan tentunya itu juga harus di diokekan oleh dari fakultas-fakultas yang lain juga, dari akademik juga gitu. Kalau secara prinsip flow-nya sih sudah seperti ini ya, tadi dari yang kami presentasikan dari awal sampai akhir. Nah, mungkin dari segi teknis ya tampilannya, apakah modulnya mau dipisah atau bagaimana, nah itu kami sangat terbuka lah. Mau dibikin misalnya, jangan digabung, misalnya pembobotan itu redaksinya jangan konfigurasi kelas, tapi misalnya pengisian presentasi nilai terus dipisah modulnya, itu kami sangat terbuka lah untuk bisa lebih memudahkan Bapak Ibu gitu ya. Kemudian nomor 2, pengisian deskripsi ujian dan tugas menyita waktu dan menyulitkan. Oke, mungkin salah satu visinya di sini adalah untuk memberikan informasi kepada mahasiswa gitu. Misalnya ujian itu dia topiknya dari bab berapa sampai bab berapa yang akan diujikan dan lain sebagainya. Tugasnya itu mengenai apa? Tugasnya itu juga misalnya topiknya mengenai apa. Tapi bila ini tidak diperlukan, sebenarnya itu bisa tidak kalau di situ memang require ya, jadi perlu diisi. Tapi Bapak Ibu bisa isi aja dengan blank space. Jadi tekan space sekali, udah habis itu save. Kalau memang itu nggak diperlukan ya. Dan untuk fungsi upload soal ujian, oke, nanti coba kami lihat ya. Kemudian, oke, yang lain-lainnya ini mungkin sudah di ini ya Bapak Ibu ya. Sudah tadi secara prinsip sudah diakomodir, cuman mungkin untuk dari sisi kenyamanan Bapak Ibu kami sangat terbuka banget. Kalaupun mau misalnya satu modul dipecah jadi 2-3 modul supaya itu lebih nyaman, supaya lebih mudah, atau mungkin bahkan ada yang disederhanakan, kami sangat terbuka. Tapi perlu juga dilihat kebutuhan dari fakultas-fakultas lain. Tadi juga kami jelaskan kan ada satu modul yang kami tambahkan yaitu tutorial yang mungkin fakultas lain nggak butuh, tapi FKG butuh begitu. Mereka minta dilengkapi untuk ada tambahan itu begitu. Nah itu kita kalau fakultas lain butuh ya kita tambahkan. Kalau memang nggak perlu ya tinggal dinolkan aja gitu. Jadi nggak usah diaktifkan untuk hal tersebut. Kita bisa nolkan bobotnya. Kemudian nomor 6 ya, dibuat flow yang memudahkan dosen dalam input nilai. Sekali lagi kami terbuka ya untuk hal tersebut. Kemudian nomor 7, tidak ada fungsi buat print out daftar hadir mahasiswa. Oke, ini mohon izin, saya cuma mau konfirmasi aja, apakah ini yang maksudnya daftar hadir kuliah ya, DHK ya, dokumen DHK ya? Iya, Mas. Daftar hadir. Oh, oke. Daftar hadir. Absen mahasiswa. Absen mahasiswa, oke. Oke, siap. Nanti, oke. Itu sebenarnya sudah disediakan, tapi memang itu di admin fakultas gitu ya, untuk mereka ngeprint. Kan kami menggunakan apa itu namanya, kertas itu loh, yang apa namanya, belangko yang dari fakultas. Jadi itu bisa dari fakultas, dia bisa kan ada tuh belangkonya yang ada warna hijau, ada warna coklat muda gitu ya, krem gitu ya. Nah itu kami mengikuti di situ. Nah itu dan itu kan untuk berapa kali kuliah tuh. Jadi itu adanya memang di admin fakultas, mereka bisa untuk ngeprint itu di belangko yang sudah ada, untuk kemudian ya mungkin bisa diberikan kepada Bapak Ibu. Tapi bila ini memang diperlukan juga di anjungan dosen, ya nanti tinggal ditambahkan aja sih buat fungsi itu. Tapi itu ngikutin itu ya, belangkonya itu. Jadi itu cuma hitam putih doang, karena itu sampai ke milimeternya kami hitung tuh untuk supaya pas di belangko yang diberikan kepada kami. Mungkin itu dari kami. Terus nomor 8 ini sangat baik. Kami juga sudah terpikir mengenai hal centrian lagi ya. Ada beberapa kemarin yang dari teman-teman profesi FKG, rekan-rekan FKG profesi, dan juga dari pasca sarjana yang perlu juga segera dimasukkan. Jadi kami dahulukan ini, yang pembaharuan ini yang kemarin 17 Agustus ini kami dahulukan yang poin-poin yang
menjadi concern dari seluruh fakultas. Ada poin-poin yang hanya menjadi concern dari fakultas-fakultas tertentu, itu memang menjadi next step lah gitu. Tapi ini nomor 8 ini usul yang sangat ini sangat luar biasa nih Pak. Kami juga udah kepikir untuk hal tersebut. Jadi ada ya menu khusus lah nanti, ticketing sebenarnya kalau kami biasa sebutnya itu ticketing. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih untuk masukannya. Untuk bobot nilai kalau sudah di input nilainya bisa berubah, bisa diubah. Bobot bisa diubah oleh dosen pengampu, Pak. Iya, bisa diubah. Bisa. Iya. Mengubahnya adalah di boleh bisa saya share screen ya sekali lagi Pak ya, supaya kelihatan ya. Kasih tahu di ini aja Mas, kasihan nanti mungkin ini pertanyaan mungkin pribadi saya, jadi yang lain mungkin kelamaan jadinya. Ngubahnya itu tadi kan perkuliahan dosen, pengaturan kelas, konfigurasi kelas Pak. Sebentar ya, ini nggak apa-apa, coba saya. Ya, boleh Mas, nggak apa-apa Mas Andri, di share aja Mas Andri, biar sekalian. Makasih Mas Andre. Ya. Ini ya Pak, di perkuliahan dosen, pengaturan kelas, dia konfigurasi kelas. Nah, struktur ini juga kalau mau diubah-ubah, boleh misalnya ini jangan di sini dong, dikeluarin di atas. Oke, nggak apa-apa gitu. Kami sangat terbuka banget. Ini kan menurut pemikiran kami yang bukan orang akademis gitu ya, bukan orang akademik. Ya nanti ini jangan taruh di sini, taruhnya di mana, urutannya dirubah. Monggo silahkan, kami sangat terbuka banget. Ya, soalnya istilah konfigurasi kelas itu memang nggak familiar juga Mas, apa itu konfigurasi kelas? Redaksi apa itu konfigurasi kelas, bedanya sama jadwal kuliah itu apa gitu. Ya, jadi kita harus ya beneran harus ekstra. Maksudnya itulah inti poinnya adalah sebenarnya bisa dibuat lebih sederhana sih Mas gitu. Sebenarnya sama, cuman dia flow-nya itu memang ya dosen tuh kan udah bertahun-tahun ngerjain kayak begini, jadi mereka lebih begini udah automatically sudah otomatis ya. Iya gitu. Sudah di luar kepala. Konfigurasi kelas itu dia bingung sebenarnya. Apaan itu konfigurasi kelas itu? Bu Yoyo juga iya, Pak. Mohon dikasih masukan juga untuk redaksinya juga, Pak. Kalau memang ada redaksinya ada yang dirasa kurang pas, bisa lebih pas, ya kami sangat terbuka banget. Mengubah redaksi ini, kalau ini yang modul-modul ini sebentar sih. Iya. Seperti itu. Lalu kemudian untuk kapasitas upload file kuliah maksimal berapa itu? Itu bisa bisa diatur oleh dari admin akademik ya, universitas ya. Ada dia settingannya untuk berapa maksimum upload. Nah, saya mesti cek dulu berapa dia maksimum upload. Oh ya, soalnya kalau terlalu sedikit kita kan nanti banyak kuliah itu sekarang tidak menggunakan buku cetak ya, biasanya itu PDF yang lumayan cukup gede, sekian mega, jadi mungkin harus agak gede gitu. Kalau nggak mubazir nanti. Siap. Itu bisa sudah ada settingannya Pak. Jadi itu tergantung settingan dari yang apa istilahnya ya, yang super admin lah, yang bisa dia mau berapa, mau 1 mega, 2 mega, 10 mega. Nah itu ujung-ujungnya juga pengaruh ke kapasitas server. Tapi itu teknis sih. Nah itu kan UPDMB Mustopo kan pakai servernya, saya kurang tahu berapa kapasitasnya. Kemarin sih sempat dengar ketika di rapat yang 2 minggu lalu ya, katanya sudah sampai berapa ratus giga begitu, perlu ditambah lagi. Nah itu kan nanti perhitungannya di situ, berapa lama dokumen itu akan disimpan, 5 tahun kah, 10 tahun kah, ya itu kan perlu dihitung. Nah untuk server itu di luar kami ya Bapak Ibu, itu servernya kan milik dari UPDMB. Tapi itu sudah ada semuanya disiapin settingnya. Ya. Mas Kris juga bisa setting lah, nanti bisa dikasih tahu. Oke. Lalu mungkin ada masukan sedikit aja, ini biasanya kaitannya sama akreditasi ya. Ini agak bukan masalah input nilai. Jadi di awal itu kita selalu ada tulisan sekian mahasiswa, sekian puluh mahasiswa menunggu pengisian KRS. Nah ini agak bisa jadi blunder ini kalau masalah akreditasi ini, karena rasio dosen sama mahasiswa kita kalau ngikutin dari akreditasi itu nggak sebesar itu.
itu malah akan jatuhin nilai kalau nanti tiba-tiba dari asesor itu ngelihat iseng dia mencoba melihat sistem itu loh katanya 1:sekian ternyata kok 1:40 gitu misalnya. Jadi ya ini masukan aja sih. Ya ini mungkin teknis yang paham yang lebih ngerti. Baik, terima kasih Mas Andi, itu aja dari saya. Siap, makasih Pak. Ini saya stop share ya, izin ya. Siap, terima kasih Pak Andre Ardi atas masukan dan pertanyaannya dan Mas Andre CTN atas informasinya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mau bertanya kembali? Saya mau nanya, boleh? Baik Ibu. Baik Ibu Rahmai, silakan Ibu. Siap, Ibu. Saya silakan, nyoba Ibu. kemarin masukin PDF mata kuliah saya nggak bisa. Padahal cuman berapa PDF-nya cuman berapa halaman ya? 10 halaman tuh nggak bisa juga. Dalam hati saya gimana yang besar ya, gitu loh. Itu kenapa ya Pak? Baik Ibu. Baik Bu. Oke, silakan Pak. Ya, baik Bu Malik, makasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Mas Andri. Ya, nanti coba kami cek ya Bu. Itu kemungkinan settingan dari kapasitas filenya. Tapi kan kami mesti cek dulu. Seharusnya sih kalau 10 halaman berarti mungkin sekitar 2 megaan ya. Harusnya sih nggak masalah. Coba nanti kami cek dulu berapa sih dikasih buat uploadnya. Oke. Baik. Jadi sekarang berarti ya absen itu kita yang ngisi ya Pak ya? Dosen yang mengisi ya berarti ya? Silakan Mas Andri. Ke dalam sistemnya iya. Jadi udah nggak ada gunanya juga ya kertas yang perinan out itu ya? Jadi kita nambah tugas, ngisi absen juga, bikin materi. Kalau dulu kan bagian administrasi yang ngisi ya. Sekarang berarti itu dihibahkan ke dosen ya? Oke, mungkin itu lebih pasnya dari bagian akademik yang atau dari UPDMB lah yang mungkin menjawabnya Bu. Kalau dulu ketika pengembangan sistem itu salah satu memang yang diamanahkan kepada kami sebagai pengembang. Gitu. Kalau itu nanti ke depannya mau disesuaikan lagi ya monggo kami sih kembali lagi kami ikut aja begitu asal ini udah memang jadi keputusan dari institusi ya bagi kami jadi kami bisa ikut gitu. Ya, baik Mas Andri. Masih Nari di sini ada Ibu Elis, Bu Mai, perwakilan dari rektorat nanti mungkin bisa membantu menjawab mengenai masalah absensi. Kebetulan Bu Elis kan di sini kepala biro akademik mungkin bisa membantu untuk menjawab Mas Andri. Begitu. Izin ya, Bu Elis. makasih Mas Hafid, makasih. Iya, baik Bu Elis, silakan Bu Elis untuk membantu menjawabnya. Ya, dengan sistem baru ini memang kita diarahkan untuk sebetulnya arahnya memang untuk memudahkan proses kita, kemudian kita menghindari atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang manual. Semua menjadi paperless gitu. Jadi kalau misalnya dulu setiap kali kita ngajar kita ngisi absensi di absen dosen hari apa ketika kita akan ngajar, ketika itu jam berapa, materi apa yang disampaikan, kemudian jumlah mahasiswanya berapa gitu. Itu sebetulnya pada sistem yang sekarang kita tinggal memindahkan kebiasaan bahwa kebiasaan tadi tidak lagi kita tulis dalam absen dosen, tetapi kita langsung ketik di sistem anjungan dosen yang kita punya, begitu. Jadi hanya memindahkan kebiasaan saja dari yang biasa manual kepada yang masuk kepada sistem yang online. Seperti itu sebetulnya, gitu. Maaf Bu Elis, itu maksud saya yang mahasiswa. Kalau itu saya setuju ya, tapi yang mahasiswa kan akhirnya kita yang menulis gitu loh, masih mencontrengnya gitu loh. Jadi kita 2 kali kerjaan. Apa nanti kita kuliah jadi megang ini aja ya, buka Siddhartha gitu. Jadi tujuannya ke sana Pak gitu. Jadi nggak perlu lagi ketika kita memanggil mahasiswa, kita nggak perlu mencontreng lagi di kertas, tapi kita langsung membuka Siddhartha gitu. Iya. Tapi kan tidak mencontreng semua, hanya menandai mahasiswa yang tidak hadir. Dan jumlahnya pasti lebih sedikit. Kan kita nggak absen, Bu Elis. Kan kita nggak absen. Kan berarti ke satu gitu kan.
Atau nanti kita, teknisnya, jadi kita melihat siapa yang nggak masuk, baru. Tapi tetap akhirnya kita mencontreng juga ya, sendiri kan, akhirnya kita kan. Bagi tab, Bu. Iya, maksudnya kita buka program kan, berarti program Siddhartha kan, ketika kita kuliah kan. Bu Elis, apakah sistem WiFi di kampus kita sudah melingkupi seluruh kelas untuk memungkinkan ini dilakukan? Iya, sistem internetnya, jaringan internetnya sudah diperbaiki. Kemudian WiFi di setiap ruangan kelas juga sudah diperbaiki juga. Kebiasaan kita yang selama ini berjalan, setiap kali kita kuliah kan memang absen anak-anak, absen mahasiswa. Ya kan hanya hanya memindahkan saja. Ya, memindahkan dari kertas kepada sistem gitu. Ya, berarti kan Siddhartha kan, setiap kuliah kita membuka Siddhartha. Ya. Setiap kuliah kita membuka Siddhartha. Jadi jadi Mas Gito tidak lagi menyediakan buku absen dosen secara manual, tetapi di dalam Siddhartha yang kita bawa di laptop. Berarti di setiap kelas disediakan laptopnya gitu, yang sudah bisa terkoneksi dengan Siddhartha. Saya kira dosen pada punya juga laptop, kalaupun tidak disediakan di kelas. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau kita merasa bahwa ini agak menyulitkan begitu, itu setelah saya perhatikan itu saya melihatnya hanya karena merubah kebiasaan lama aja kepada kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Jadi memang mengubah kebiasaan yang sudah selama ini berjalan itu perlu penyesuaian dari kitanya. Setelah kita mencoba mengisi Siddhartha yang di anjungan dosen itu, setelah dapat satu kelas ini kita menjadi mengenalnya. Kenapa kita merasa bahwa pengisian di anjungan dosen itu agak berat? Karena sekaligus untuk 16 kali pertemuan perkuliahan itu kita isi. Belum lagi kalau satu dosen memang mengampu beberapa kelas gitu. Jadi disitulah berasa bahwa mengisi Siddhartha itu menjadi beban. Jadi terakumulasi. Tapi ketika perkuliahan berjalan kan satu-satu kita mengisinya. Jadi bertahap seperti itu. Kemudian terkait dengan akreditasi, kalau nanti misalnya muncul bahwa mahasiswa HRS atau mahasiswa PA itu lebih banyak dan melampaui batas-batas rasio yang selama ini diharuskan oleh BANPT untuk akreditasi, itu sekarang sudah tidak berlaku lagi karena rasio dosen mahasiswa itu di BANPT yang baru sudah tidak ada seperti itu. Kita sudah dengan budaya baru dari kebijakan menteri yang baru untuk Merdeka Belajar dan kampus Merdeka, sehingga dari manapun dan seberapa banyak mahasiswa yang juga itu tidak mempengaruhi rasio dosen mahasiswa seperti itu. Kemudian kalau ada beberapa masukan yang memang untuk perbaikan nanti akan kami catat, hanya mungkin perlu kita ketahui juga bahwa ini tidak bisa kemauan pribadi kita. Artinya kita juga mesti mempertimbangkan kebutuhan fakultas lain, juga kebijakan universitas, sehingga perlu banyak pertimbangan untuk kemudian. Jadi maksudnya input kami nggak ada manfaatnya, Bu Elis? Didengarkan, Was. Ya. Sebagai pengguna sistem tidak ada gunanya gitu maksudnya? Saya tidak mengatakan itu barusan. Oh iya. Hanya saja tidak setiap apa yang Mas Andre omongkan kemudian harus diwujudkan gitu. Karena Mas Andre bukan seorang dosen, bukan dosen hanya dosen Mustopo itu bukan hanya Mas Andre gitu, tapi juga
banyak dosen lain, banyak kampus lain seperti itu, Mas. Oh, baiklah, makasih loh Bu Alis. Itu Mas Hafid. Halo. Baik, halo, baik. Ya, terima kasih. Ibu Elis. Bu Mai, ada masalah Ibu Mai? Bu Kalau Kesi, begitu Mas Andre? jawabannya kita mah. Gimana Bu Mai? Nggak jadi deh. Ya udah. Oke. Baik, nggak ada Bu Ya, Mai. Mas Hafid, ya saya ada beberapa yang Mas Andre jangan ingin jelas gitu dong. Ya, baik. Mohon maaf ya, Bapak, Ibu, silakan Bu Kesi. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Ya, ini kan kita memang dalam masa peralihan sistem. Kita sama-sama menyadari itu. Dan bahwa kemudian peralihan sistem dilakukan di tengah semester ini juga sebuah persoalan, kan? Di mana kemudian tidak hanya bagian akademik fakultas, tapi dosen juga mendapatkan tambahan beban. Salah satunya adalah seperti yang sekarang kita hadapi, yaitu kesulitan dalam mengupload nilai, menginput nilai, dan juga menginput nilai absensi kehadiran. Dari yang tadinya kita bisa melakukan itu per pertemuan, karena keterlambatan migrasi sistem ini, kita mesti 14 kali pertemuan itu dilakukan sekaligus dan bersamaan dengan input nilai. Nah, ini kan kemudian menjadi tambahan pekerjaan bagi dosen yang kemudian belum diberikan solusinya. Gitu. Apakah ada bypass sistem yang memudahkan sehingga kemudian absensi mahasiswa ini tidak lagi menjadi beban dosen, yang 14 kali pertemuan, kalau curhatnya saya 14 kali pertemuan kali 16 kelas, kali 6 kelas, ya lumayan capek ya, masih ngimputin satu-satu. Kemudian atau ada diskresi dari fakultas atau dari universitas supaya ini tidak menjadi beban, tidak hanya menjadi beban dosen dan juga tidak menjadi beban akademik. Jadi kalau kemudian untuk memindahkan beban dosen ini ke bagian akademik, ya sudah nanti minta dibantu saja oleh bagian akademik. Ini juga sebenarnya bukan solusi. Gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ke Mas Andri. Tadi ketika di tampilan dashboard tentang absensi mengenai ketidakhadiran, contengannya kan hanya hadir dan tidak hadir. Kalau tidak hadir, tinggal tanda contengnya dihilangkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak hadir tapi dengan alasan misalnya izin mengikuti kegiatan atau sakit dan sebagainya? Apakah ada kolom untuk catatan itu? Gitu? Karena tadi di tampilan dashboardnya yang ke tugas dan ujian, model tampilannya tadi kan yang untuk informasi tugas dan ujian tadi, saya kok agak-agak dejavu dengan MS Teams ya, Microsoft Teams gitu. Itu modelnya persis sama sebenarnya. Mungkin teman-teman CTN juga terinspirasi oleh Microsoft Teams. Apakah bisa dilakukan sinkronisasi antara Microsoft Teams dengan sistem kita? Artinya selama 1 tahun lebih ini kan kita juga sudah menggunakan Microsoft Teams sebagai alat pembelajaran di Mustopo, sehingga nilainya itu kalau bisa langsung ditarik datanya dari Microsoft Teams ke sistem Siddhartha. Artinya ya dosen nggak mindahin lagi satu-satu dari Teams ke Siddhartha, dan itu sebenarnya juga cukup menyita waktu ya. Dan ini sudah dari tahun lalu ketika sebelum migrasi sistem dilakukan sudah pernah saya usulkan ke Bu Elis, dan saya ingat sudah dicatat waktu masukannya, tapi sampai hari ini ternyata belum terlihat realisasinya. Nah, yang ketiga masukan saya adalah biasanya dosen itu ketika di tampilan akhir nilai, jadi yang di lembaran yang tadi tuh ditunjukkan nilainya sudah terlihat dalam satu lembaran penuh dari UTS, UAS, tugas dan sebagainya, muncul dalam satu lembaran penuh itu. Nah,
biasanya setelah melihat nilai itu dosen baru mikir tuh, ini anak nilainya mau dikasih berapa gitu. Nah, biasanya ketika sudah diproses muncul dalam bentuk huruf, baru tuh dosennya mikir gitu. Waduh, ini kok si ini kalau dikasih C sayang ya gitu kan. Nah, dia kemudian baru akan berpikir untuk mengedit nilainya. Gitu. Nah, alangkah tidak adil kalau kemudian editing nilai itu dilakukan di hurufnya saja, di tampilan akhir huruf gitu. Karena kan sistem dibuat untuk mengurangi subjektivitas dosen. Meskipun penilaian itu adalah subjektif dosen, tapi keberadaan sistem itu digunakan untuk membatasi subjektivitas dosen tadi. Artinya, kalau dosen kemudian ingin melakukan perbaikan nilai terhadap si mahasiswa tadi, ya yang harus diperbaiki adalah komponen nilainya. UTS-nya kah, atau tugasnya kah, atau UAS-nya. Jadi bukan nilai akhirnya yang kemudian diutak-atik gitu loh. Jadi saya agak kaget juga tadi bahwa di Siddhartha ternyata ada fitur untuk merubah nilai akhir gitu loh, tanpa adanya perubahan terhadap komponen nilai. Nah ini kan justru bukannya mengurangi subjektivitas dosen, malah semakin menambah subjektivitas gitu loh. Artinya pada akhirnya komponen nilai tugas, UAS, UTS itu menjadi tidak absolut lagi gitu loh untuk menentukan nilai akhir. Karena total nilai akhir itu bisa diutak-atik, dirubah sesuai dengan mood dosennya gitu. Nah, jadi ya saran saya adalah mudah-mudahan bisa diterima. Sebaiknya tidak ada gitu loh fitur yang memungkinkan dosen hanya merubah di nilai akhir di huruf itu saja. Gitu. Jadi perubahannya yang di nilai akhir itu mestilah menjadi koreksi dari nilai-nilai sebelumnya, nilai tugas atau nilai ujiannya. Nah, kemudian kalau bisa ketika kita setelah muncul dalam tampilan akhir itu dimungkinkan editing di dalam lembar yang besar gitu. Jadi nggak balik lagi ke laman UTS saja, kemudian diedit di situ, terus kita buka lagi halaman besar untuk ngelihat oke, sejauh mana nih perubahannya gitu. Itu kan agak lama ya dan agak menyusahkan gitu. Kalau di laman akhir itu kita bisa melakukan editing, jadi kan kelihatan gitu, oh si Anu ini kalau nilainya dinaikin UTS-nya jadi 70, nilai akhirnya akan berubah nih, akan naik gitu. Jadi sebenarnya yang diharapkan dosen as simple as that gitu loh. Bahwa kita bisa melihat semua komponen nilai seperti yang dikatakan Mas Andre tadi, terus kita kemudian bisa mengeditnya langsung dan kelihatan hasil akhirnya berapa. Nah, dan seperti tadi yang kalau nilai akhir itu misalnya kasus yang dia sudah tersimpan karena lebih dulu diproses, apakah tidak mungkin sistemnya dibuat menjadi ada autokoreksi setiap nilai itu dirubah gitu. Artinya ya jangan kemudian dia menyimpan apa yang sudah diproses terakhir gitu loh. Ketika satu komponen berubah, ya dia langsung autokoreksi saja. Gitu. Karena ya maklum sebagai sebagai manusia kita pasti penuh khilafan dan seringkali miss di situ gitu loh. Merasa ya sudah komponen nilainya sudah kita perbaiki, mestinya ya nilai akhirnya kan sistem yang mikirin gitu loh. Kenapa kemudian sistemnya malah ngeribetin kita, bikin kita susah dengan dia ngingetinnya yang kemarin. Ya ini kan hari ini gitu. Gitu. Itu saja sih masukan dari saya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk timnya Mas Andri. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Hafid. Baik, Ibu Kesi, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti Mas Andri bisa
diterima masukan dari Bu Kesi, ya Mas Andri ya. Mungkin ada lagi yang lain atau Mas Andri mau jawab dulu Mas, masukan dari Bu Kesi, dari Mbak Kesi. Boleh Pak, kalau ada kesempatan. Ya, silakan Mas Andri untuk memberikan masukan, untuk memberikan jawaban kepada Mbak Kesi. Ya. Ya, makasih Bu untuk masukan-masukannya. Ya, masukan-masukannya pasti sangat berharga ya. Yang pertama mengenai mahasiswa yang izin. Mengenai mahasiswa yang izin, ya itu memang belum ada di situ Bu. Tinggal nanti kebijakannya kalau itu mau diinkludkan, tinggal kebijakannya seperti apa, karena kan itu ujung-ujungnya dikuantifikasi jadi nilai ya. Kalau hadir dan tidak hadir kan itu gampang 100 dan 0. Kalau kalau misalnya izin itu mau seperti apa, ya tinggal nanti kebijakannya seperti apa. Kedua, sejujurnya kami belum pernah pakai Microsoft Teams Bu. Jadi belum pernah. Tapi kedepannya visinya memang yang disampaikan kepada kami pada waktu itu untuk kedepannya sistem ini harus bisa diintegrasikan, harus fleksibel lah diintegrasikan kemanapun. Dan Microsoft Teams juga sudah punya API-nya ya, jadi itu sebenarnya sudah bisa diintegrasikan. Tinggal nanti itu mah teknis buat ke depan. Mungkin itu nanti ada tahapan-tahapan yang sudah dirancang ya, baik dari akademik maupun dari rektorat maupun dari yayasan. Bahkan nanti visinya juga mau ke Play Store. Dan banyak lagi yang lain lah gitu. Tapi tentunya itu semuanya akan dilakukan bertahap, satu demi satu. Kemudian terkait tadi dengan perubahan nilai dan segala macam, sebenarnya ini juga sudah melalui diskusi yang panjang ya Bu. Jadi pertama kali kami kembangkan sistem ini itu nilainya dikunci gitu, yang di akhir, yang A, B, C, D, E, F, G, nggak ada sampai F, G, A, B, C, D, E, dan plus minusnya itu semuanya dikunci. Jadi dosen tidak bisa ini. Tapi kemudian jadi ini diskusinya cukup panjang. Jadi dalam perjalanannya menjadi bentuk seperti sekarang ini karena sudah melalui diskusi. Kalau memang itu mau dikembalikan lagi seperti konsep yang awal kami buat, tentunya itu tinggal kami menunggu keputusannya seperti apa begitu ya. Nah, kemudian juga untuk masalah editing juga kami perlu pertimbangkan kalau dari sisi teknis IT-nya ya, untuk masalah validitas data. Karena semua data ini kita terekam. Siapa melakukan apa pada waktu kapan gitu ya. Nah, itu semuanya terekam. Ya, kapan terakhir dilakukan perubahan dan segala macam. Nah, itu memang kami pertimbangkan juga untuk masalah seperti itu, supaya data ini kan juga bisa dipertanggungjawabkan ya, untuk ada data historikalnya satu demi satu. Dan tentu yang tadi masukan itu semua jadi bahan pertimbangan kami untuk misalnya kemudahan pengisian, tapi kami juga harus pertimbangkan masalah itu ya, masalah integritas dari data begitu. Juga misalnya tadi mengubah nilai UTS, mengubah nilai UAS, ini juga dimungkinkan. Kenapa dibuat seperti ini juga? Salah satunya dimungkinkan bila bisa aja kan UTS-nya itu nggak cuma sekali. Ada mungkin di fakultas-fakultas tertentu UTS-nya cuma sekali, tapi ada mungkin di fakultas lain UTS-nya lebih dari satu kali begitu. Ya. Nah, karena itu dibuat bentuk seperti ini. Jadi memang itu mengakomodasi, kita berusaha semaksimal mungkin mengakomodasi semua kebutuhan dari semua fakultas, bahkan juga program pascasarjana kita coba akomodasi sedemikian rupa supaya ini sefleksibel mungkin gitu ya. Sefleksibel mungkin. Mau merubah dari UTS, nilai UTS-nya bisa, mengubah dari ini bisa, itu kan sudah melalui perbincangan juga. Supaya sefleksibel mungkin mengakomodasi semuanya. Tentu nggak bisa semuanya juga ini ya. Istilahnya kalau kita mau memunculkan satu hal, ada hal yang lain juga perlu kita turunkan. Kalau dalam teknik kan seperti itu gitu. Kalau istilah kami di lapangan, nonjok di kiri keluarnya pasti ke kanan, nonjok ke kanan pasti keluarnya ke kiri gitu kan. Nah, itu memang pertimbangan teknis seperti itu jadi pertimbangan kami juga. Tapi secara prinsip kita semua yang menjadi kebutuhan dari fakultas gitu, menjadi akademik, kami berusaha untuk mengakomodasinya, dan ini
gimana caranya membuatnya fleksibel mungkin supaya benar-benar mengakomodasi semuanya. Kalaupun ada kebutuhan-kebutuhan khusus, ya itu nanti bisa dibicarakan, terus kebijakan dari akademik seperti apa, tentu kami bisa menyesuaikan untuk hal tersebut. Dan untuk integrasi tadi juga, Microsoft Teams atau apapun, zaman sekarang sih itu sudah sangat dimungkinkan ya. Jadi kami pikir memang itu juga salah satu visi dari Siddhartha ini bisa dikonekkan kemana-mana. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Hafid, terima kasih. Baik Mas Andri, terima kasih atas masukannya. Makasih juga Mbak Kesi. Apakah ada yang mau tanya lagi? Bapak Ibu dosen Ya, yang selamat lain? siang Mas Hafid. Selamat siang Ibu Niluh. Silakan Ibu Niluh. Ya, salam sehat semua. Terima kasih. Sehat Ibu. Ini Ya. ada ini saya terima kasih banyak, ini sistem baru di masa pandemi. Saya juga kaget ya, tapi saya tetap berusaha untuk mengikuti gitulah. Nah, saya kan setelah mengikuti itu ya dari beberapa tadi percakapan teman-teman itu saya akhirnya berpikir ini memang arahnya kan untuk meningkatkan kualitas dosen ya. Benar nggak Mas Hafid? Itu betul Ibu. Betul. Nah, terus dan yang saya hanya baru mencoba untuk membuka yang program yang sistem nilai saja. Ya hanya itu, belum yang lain-lain. Nah, karena di dalam sistem nilai itu pun saya ya beberapa kali menemukan ya kekecewaan aja, nggak usah curhat ya di sini. Tapi ya saya tetap terima positive thinking saja gitu. Nah, akhirnya dari pembicaraan tadi ketika diterangkan gitu ya bahwa ini tugas administrasi akhirnya akan dikerjakan oleh dosen. Benar nggak, Mas? Selain juga untuk jadi kebiasaan yang Bu Elis tadi bilang, ini mengubah kebiasaan lama yang secara manual diubah kepada online. Itu yang saya tadi tidak salah dengar, kalau tidak salah dengar ya. Ya tidak apa-apa juga sih, tapi kita ya saya ya kita sebagai wanita ya ibu rumah tangga di masa pandemi seperti ini, secara psikologis itu sangat luar biasa. Itu saya jujur katakan gitu ya. Apalagi ketika ada saudara atau anak atau suami atau istri yang kena juga positif. Jadi itu sangat sangat berasa. Ya mudah-mudahan yang lain tidak sampai ada saudaranya yang kena gitu ya. Nah, saya selalu berpikir positif gitu ya. Apapun yang program kampus akan lakukan itu benar-benar saya selalu berusaha untuk menerima dengan positif. Nah, yang saya herankan, kenapa setelah ada sistem ini, kenapa tidak sosialisasi secara internal dulu, gitu ya? Secara internal kan kita semua punya laptop. Zoom meeting itu kan sudah terbiasa. Sekarang kemana-mana ke desa-desa pelosok pun pakai Zoom meeting, gitu. Nah, kenapa ini tidak disosialisasikan, tidak diinformasikan terlebih dahulu, gitu ya, oleh fakultas masing-masing. Ini akan ada begini gitu. Nah, kita kagetnya tiba-tiba Mas Edwin mengirim WA gitu ya ke masing-masing dosen barangkali, karena saya nerima, Bu ini Siddhartha gini itu saya di ini. Ya saya waktu itu tidak terlalu menanggapi begitu ini karena ya itu tadi ada anggota keluarga saya yang terdekat yang kena positif ya. Ya di sini nggak perlu inilah ya. Ya itu satu, kedua, terus kemudian, nah sekarang kita tiba-tiba Zoom meeting setelah sudah terjadi akhir dari semester, ketika mahasiswa menunggu hasil mereka dan akan ada waktu untuk mengisi KRS. Kemudian ada juga untuk dosen PA konsultasi ya. Nah ada juga kemudian kita kewajiban sebagai dosen untuk penelitian yang sampai sekarang honornya juga mungkin belum selesai ya Mas Yasep ya. Nah kemudian ada juga yang sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen harus membuat BKD. Bu Elis tahu persis itu. Saya sangat salut sama Bu Elis ya, jempol 3 apa 4 ya, bisa mengatur sedemikian rupa manajemen waktunya. Itu saya harus belajar dari Bu Elis ya Bu. Jadi ya itulah ya, banyak sekali sebenarnya pekerjaan dosen yang sudah kebiasaan lama pun itu sudah banyak.
Nah, kecenderungannya adalah mungkin sama dengan guru-guru yang dulu tidak dituntut mengerjakan administrasi karena mengejar sertifikasi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Kualitas guru-guru kita itu menurun. Entah benar atau tidak, saya tidak tahu. Karena anak-anak saya sudah tidak lagi sekolah sampai SMA ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkara sudah lulus lah SMA. Saya hanya mendengar. Nah, apakah ini akan mengacu kepada akan peningkatan dosen gitu loh. Nah, saya ini ya yang dulu rajin memberi tugas, memberi kuis ya. Dan itu kemudian diakumulasi ke dalam nilai gitu. Ini berpikir akhirnya. Karena apa? Mas Andri ya dari yang pembuat sistem ini, saya sangat kewalahan gitu loh. Karena harus membuka lagi, kuisnya beda lagi kolomnya, tugasnya beda lagi kolomnya. Karena apa? Dosen yang sudah sertifikasi itu harus kreatif. Bu Elis tahu persis itu. Harus bagaimana dosen yang sertifikasi, belum tentu dapat honor. Tapi dia harus melaporkan. Pak Taufik juga inilah yang lulus sertifikasi lah. Bagaimana harusnya mengisi kewajibannya. Dia harus kreatif, inovatif, produktif, semua yang tip. Tapi belum tentu ada tipnya. Itu kan? Benar nggak, Welis? Saya nggak tahu nih. Ya saya baru mencoba untuk bikin BKD loh. Pertama kali. 2 tahun saya lost karena saya nggak ngerti. Itu. Jadi ya sebaiknya kan besok-besok kalau ada program apapun itu mau ya disosialisasikan dulu. Karena apa? Secara psikologis kita sudah a priori duluan. Jujur saya katakan. Secara psikologis loh. Walaupun saya bukan orang psikologi ya. Itu saya jarang bersuara kan. Dulu memang sering ya. Ini saya mau tidak mau karena saya merasakan sendiri. Gitu. Nah, ini untuk pimpinan semua, untuk manajemen lah ya. Yang kedua untuk Mas Andri, apakah tidak bisa ini disederhanakan? Mungkin Mas Andri bisa melihat sistem yang lama itu satu blok, satu file itu keluar semua. Jadi sangat simpel gitu loh, Mas. Saya nggak pernah belajar di mana-mana, yang dosen-dosen lain juga tidak belajar di mana-mana, langsung bisa dikasih tahu Mas Edu ininya Bu, pinnya, ya sudah langsung bisa jalan, running. Jadi kebiasaan lama boleh dilakukan, ya, kalau itu mempermudah. Sebuah teknik itu kan mempermudah, bukan mempersulit, benar nggak Bu Elis? Saya nggak tahu nih, apakah semua dosen sudah mengisi nilai, ya. Saya saja yang benar-benar positive thinking dan segala macam. Ya saya nggak tahu, kalau mungkin ya saya nggak ngerti ya, nggak mau berpikir negatif lah. Apakah memang benar semua dosen sudah mengisi nilai? Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja, tidak seperti saya mengalami sandung jatuh bangun ya, karena memang trial and error. Ya tapi saya terima aja. Itu Mas Andi. Jadi pertanyaan saya adalah, Siddhartha ini boleh ini, tapi apakah tidak bisa di dalam Siddhartha ini untuk khusus penilaian itu dikembalikan lagi satu blok tugas, kuis atau tes UAS dan lain-lain, itu satu blok saja. Itu aja permintaan saya, Mas. Itu pun kalau bisa. Ya kalau orang ahli kan segalanya pasti bisa ya. Tapi saya nggak tahu, saya bukan ahli teknis gitu. Bukan ahli teknik gitu ya. Itu saja Bu, Bapak, Mas Hafid, terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Oke, izin bolehnya bicara Pak Fit. Terima kasih. Silakan Pak Taufik untuk tambahannya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Dekan, Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali Pak Dekan, Prof. Dimsat, Pak Dekan. Betul yang dibilang Mas Andre, Bu Nilu, dan Bu Desi tadi, termasuk Bu Mai. Memang semua pasti butuh adaptasi, Mas Andre. Kebiasaan. Betul tadi yang dibilang Bu Nilu, BKD itu sangat sulit Bu Nilu ya, si Jali juga kan. Saya merasakan waktu serdos dan pengajuan angkat, katanya soal absen dosen menurut saya tidak berat juga kalau kita absen ya di saat era pandemi ini. Karena memang tugas kita itu. Ya, Pak.
perlu kebiasaan Pak Hafid memang di IT itu. Saya ngalamin di sekali, sulit sekali waktu masuk Pak Dekan, luar biasa sulitnya. Mulai masukin ke 10 halaman, itu cara masukan, termasuk repositori kita Pak Hafid. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah bisa juga gitu loh. Mas Andre, si Bumai, karena kampus lain juga ngalamin Pak Hafid, Siddhartha ini saya lihat ini arahan juga dari beberapa kementerian Kemendikbud. Mainstreamnya adalah semua. Maaf Pak, izin Pak, putus-putus Pak suaranya Pak. Halo? Kenapa? Putus-putus Pak suaranya Pak, maaf. Putus-putus Pak ya? suaranya Pak. Iya Pak, maaf Pak. Masih putus-putus nggak? Masih Pak. Kenapa ya? Ya, jadi Pak, intinya Pak. Masuk ya. Jadi intinya Pak Hafid memang butuh proses, dan saya lihat tadi Mas Andre dari tim IT itu menggambarkan, saya juga dengar dari Mas Cokro ya, Wadik satunya, itu memang teman-teman FKG juga perlu adaptasi. Jadi IT yang baru itu memang perlu proses lah menurut saya. Saya yakin teman-teman dosen dan semua juga divisi bisa melakukan itu. Jadi koreksi ini adalah masukan buat kita menurut saya ya, gitu loh. Jadi tidak berarti sistem IT itu kata Bumai, oh ini jadi memberatkan dosen. Enggak lah, di era pandemi malah kita lebih banyak waktu. Saya ngerasain Pak Hafid di era pandemi kita lebih produktif, bisa nulis misalkan. Hari ini misalkan banyak tulisan-tulisan dan Scopus pun memberi ruang sekarang. Banyak sekali Scopus yang sekarang itu digratiskan. Dan ruang-ruang yang biasanya bayar 5.000 euro, 2.000 euro, sekarang malah digratiskan semua gitu loh. Nah, produktivitas kita juga harus didorong ke arah sana, mungkin karena saya juga di LPPM. Terima kasih Pak Dekan, Pak Hafid sudah memberikan ruang baik diskusi. Masukan Mas Andre, dan kita batasin waktu diskusi kita sampai jam berapa. Kalau memang masukannya nanti tertulis Mas Hafid, jadi lebih baik itu dari Mas Andre, ucapnya apa segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas masukannya dan Ibu dosen, Bapak Ibu dosen yang lainnya. Hari ini kita selesaikan diskusi sampai dengan pukul 12.15, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Masih ada waktu 5 menit lagi. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu dosen ya. Nanti mungkin masukan-masukannya sudah saya terima dari Mas Andre, dari teman-teman dosen yang lain, dan nanti akan saya ketik masukannya dan nanti izin akan saya kirim ke Pak Dekan. Nanti Pak Dekan akan mengirim masukannya ke universitas dan nanti mohon direspon untuk masukannya. Mas Andri, mungkin ada tambahan Mas Andri CTN? Mas Hafid, sebentar. Ya, Bu Kesi. Ya, saya mau coba klarifikasi aja ke Mas Andri. Siap, Mbak Kesi. Apakah dimungkinkan bagi masing-masing fakultas untuk mengcustomize sistem penilaian? Artinya misalnya seperti tadi tuh yang untuk nilai akhir kan itu dibuka ya untuk diedit terpisah dari sistem. Apakah itu misalnya kalau FISIP nggak pengen itu dibuka gitu loh, ingin itu di lock, apakah itu memungkinkan? Gitu aja. Baik, Mbak Kesi. Mungkin Mas Andri CTN bisa memberikan jawabannya. Mas Andri, boleh saya izin Pak Kalau Hafid secara Iya, boleh Pak Taufik. Teman FKG kan usulannya seperti itu dari Mas Cokro. Sekarang apakah di sistem di universitas perbedaan setiap fakultas itu bisa gitu loh? Karena ini kan udah beberapa kali masukan dari teman-teman pasca, saya ikutin ini soalnya. Iya. Apakah di FISIP akan di-close gitu loh untuk dinilai akhir, sementara dibuat penilaian yang lain di open sistemnya gitu loh. Biar mengurung atau menutup ruang subjektivitas tadi yang dibilang Mas Andre, mungkin itu aja. Iya. Pak, sampai jam berapa Pak kita? 12.15 Pak Taufik, izin. Sekarang jam 1 kita zoom lagi Pak yang lain Pak. Makasih. Ya, silakan Mas Andri. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, saya jawab mungkin singkat aja ya Bu. Secara prinsip
secara prinsip, kalau secara teknis bisa. Tapi apakah itu mudah? Tidak. Itu cukup sulit ya untuk kita membuat kustomisasi seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa atau tidak? Bisa. Apakah sulit atau gampang? Sulit, tingkat kesulitannya tinggi. Dan itu pasti ujungnya itu bicara mengenai kan jadi berarti perubahan sistem ya. Perubahan sistem kustomisasi berarti ada proses yang harus ditambah, ada modul yang harus dirubah dan lain sebagainya. Tentu ya itu bicaranya ke arah sana ya. Dan tentu ujung-ujungnya terkait juga dengan mengenai biaya. Tapi kalau misalnya dari akademik, dari rektorat menyampaikan bahwa itu diinginkan seperti itu, tiap fakultas bisa mengkustomisasi gitu ya untuk masalah hal tersebut, ya kami akan kerjakan. Tentunya akan ada butuh proses. Nggak mungkin karena itu cukup sulit. Semua yang namanya kustomisasi itu pasti sulit. Semakin custom semakin sulit. Dan semakin banyak kustomisasinya, tingkat kesulitannya pasti tinggi karena ketika di custom kita perlu pertimbangkan kita custom di sini efeknya ke sini apa, efeknya ke sini apa. Tapi kalau pertanyaan bisa apa nggak bisa. Tapi tingkat kesulitannya cukup tinggi. Itu mungkin dari saya, Pak Hafiz. Makasih. Siap, makasih Mas Andri CTN, makasih Mbak Kesi, Pak Taufik, dan rekan-rekan dosen lain. Pada hari ini sudah sampai pukul 12.15. Jadi mungkin kita stop ya sampai di sini. Untuk Bapak Dekan, Pak Profesor Hindra Silaban, mungkin Pak ada sedikit Pak tambahan Pak Dekan? Sudah cukup Pak Dekan? Cukup, baik. Bapak Ibu dosen yang lain, terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu dosen bisa menjadi kemajuan bagi universitas dan untuk FISIP juga khususnya, dan semoga apa yang disampaikan masukannya bisa disegerakan untuk diperbaiki dan diantisipasi kembali, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang lain di luar dugaan, dan semoga keinginan Ibu Bapak dosen semuanya bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat makan siang Bapak Ibu dosen. Selamat siang, terima kasih. Salam sehat. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya. Izin live ya. Profesor.